Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Adakah Bapak dan Ibu yang memiliki pengalaman dengan yang saya alami ketika mengajar? Ketika kita meminta peserta didik kita untuk bekerja kelompok, tampaknya belum ada pemerataan di sana. Ada satu kelompok yang begitu solid sehingga jarang sekali mau bertukar personel dengan kelompok yang lain. Ada juga yang bahkan ketika kita amati justru tidak memiliki kelompok ya. Artinya ketika bekerja kelompok dia begitu sulit untuk mendapatkan pasangan kelompoknya. Nah, hal ini tentu ketika dibiarkan akan menjadi pemicu adanya pengucilan dan juga diskriminasi. Nah, bagaimana supaya tujuan kita membentuk sebuah kolaborasi ini bisa tercapai secara merata di dalam kelas, karena kita tahu memaksakan anak untuk bekerja sama dengan anggota kelompok yang tidak mereka sukai juga akan membuat mereka ini kurang maksimal di dalam pembelajarannya. Lalu bagaimana tipsnya agar siswa dengan penuh kesadaran tidak memilih-milih teman dalam berkolaborasi, sehingga tidak akan terjadi ketakutan adanya pengucilan atau bahkan diskriminasi di dalam kelompok. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Nah, tentunya memilih teman belajar itu penting ya untuk mensukseskan hasil belajar kita. Tetapi apabila kita bisa belajar dengan semua teman, itu tentunya lebih baik. Nah, bagaimana tips jitu agar peserta didik mudah kita ajak untuk berkolaborasi? Tips yang pertama adalah kita memang harus memahami karakter dari masing-masing peserta didik. Dengan memahami karakter dari masing-masing peserta didik, maka kita bisa memasangkan siswa ini komplain itu karena memang umumnya terjadi karena tidak ada take and give ya yang diharapkan. Nah, sehingga dengan pemahaman kita terhadap karakter peserta didik, maka kita bisa pahamkan bagaimana kenapa peserta didik yang kita anggap mampu kita pasangkan dengan yang mungkin levelnya berada di bawahnya. Tujuannya apa gitu, agar kesadaran ini bisa muncul di benak peserta didik, bisa saling mengisi, mungkin dengan alasan minat dan bakat yang berbeda-beda yang jika dikolaborasikan akan menjadi hal yang luar biasa. Kemudian setelah pemahaman karakter peserta didik, kita buat kesepakatan bersama. Kadang memulai itu memang sulit ya, apalagi memulai hal yang baru. Tetapi ternyata ketika sudah terbiasa, siswa dengan pasangan yang baru, dengan teman-teman kelompok yang baru, mereka justru menemukan chemistry yang baru yang tidak mereka temukan sebelumnya. Untuk itu, buat kesepakatan bersama yang dibuat bersama untuk kebaikan bersama, dan ini harus kita sadari bersama. Kemudian guru di sini sebagai pembimbing ya, itu harus mampu menjadi contoh teladan yang baik untuk siswa-siswinya tentu saja. Contohkan bahwa Bapak dan Ibu guru kompak dengan teman-teman yang lain, bisa berkolaborasi, saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi tanpa ada sekat-sekat apapun, karena prinsipnya berteman bisa dengan siapa saja sepanjang kita punya niatan yang baik, punya potensi yang bisa kita bagi, maka dengan sendirinya bila semuanya berpikir seperti itu, maka akan jadi satu chemistry yang baik pula. Kemudian pahamkan arti dari perbedaan. Nah, apalagi kita hidup di lingkungan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam, maka kita harus paham arti dari perbedaan.
Karena perbedaan ini bukan sebuah halangan, tetapi melainkan perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa menjadi sumber-sumber inspirasi yang banyak sekali yang bisa kita kolaborasikan menjadi hal yang luar biasa. Kemudian buat aktivitas bersama yang seru ya dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, demikian tips singkat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu bagaimana agar peserta didik kita dengan mudah untuk diajak berkolaborasi. Nah, tentunya saya yakin banyak sekali ide dari Bapak dan Ibu yang mungkin ingin Bapak dan Ibu sampaikan. Silahkan, saya menunggu ide dan saran dari Bapak dan Ibu semuanya di kolom komentar YouTube kami. Jangan lupa agar channel YouTube kami semakin berkembang. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like videonya, dan juga jangan lupa share ke teman-teman baik Anda yang tentunya berhak untuk bersama-sama ya, belajar bersama, saling berkontribusi bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.